I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. Kamu sudah yang tahu Polidela nggak? Tahu. Oke. Jadi izin ya, nama saya Muhammad Isfahla. Oke. Ini ada kawan-kawan, boleh kenalin? Saya dari ini ya. Halo semuanya. Kenalin, nama aku Arum Putri Kesana. Kalian bisa panggil aku Arum. ya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Cici. Kalian bisa panggil aku ini. Iya guys. Perkenalkan teman-teman, nama saya Putra Dilatika. Kalian bisa panggil saya Radha. Di sini saya mau nanya, ada yang niat lanjut kuliah nggak? Semua coba yang mau lanjut kuliah boleh tunjuk tangan. Oke, keren ya. Ini sekarang jurusannya nggak ada IPA IPS ya? Nggak ada. Oke, jadi satu ya. Karena kami di sini ingin memperkenalkan kalau kami dari teknologi rekayasa internet, jurusan teknologi informasi. Barangkali dari kalian ada yang minat nanti mau ngambil jurusan ya kita kayak IT, informatika. Karena kan sekarang misalnya apa ya, di era modern nggak pandang dari SMA, dari SMK pun banyak yang milih di bidang IT, apalagi sekarang sudah dunia digital ya. Kalian tahu AI kan? Mungkin kalau kawan-kawan udah kenal atau udah tahu kampus di Lampung, di sini saya mau lanjut kenalin prodi sebelum kita masuk ke materi. Oke, jadi kami dari program studi teknologi rekayasa Internet Engineering Teknologi dari Politeknik Negeri Lampung. Program studi teknologi rekayasa internet ini program studi di bidang teknologi informasi yang mempelajari tentang teknologi yang digunakan untuk mengembangkan dan mengelola sistem internet. Di program studi rekayasa internet juga kami mempelajari bagaimana cara mendefense dan membobol untuk kejahatan ya. Jadi kami bisa juga kerja di situ. Freelance juga bisa kalian kalau mungkin ya. Tapi lihat dulu. Yang kedua ada network designer. Nah, jadi network designer ini itu masih dalam lingkup internet developer juga. Tapi network designer ini dia yang merancang. Terus yang ketiga ada cloud computing developer. Sebenarnya sama dengan network designer, cuma cloud computing developer ini jangkauannya lebih luas. Terus ada Internet of Things Engineer. Kalau kalian tahu Internet of Things itu apa? Nanti saya cari di Google ya. Intinya Internet of Things Engineer itu di situ kalian bisa mempelajari tentang robotik. Tahu robotik? Robot pintar. Kalau kalian lihat ya, ada Vulnerability Assessment Analysis. Yang keenam ada Online Transition Processing Analysis. Nggak jauh beda sama yang kelima. Dia mengolah data. Itu ada sistem keamanannya supaya nggak diretas itu gimana sih caranya. Nah itu tugas hacker. Tugas hacker itu mengamankan. Ingat, hacker itu penjahat. Hacker itu yang mengamankan semua website, aplikasi kalian, akun Google. Oke, jadi di bidang studi teknologi rekayasa internet ini ada beberapa pekerjaan setelah lulus. Misalkan kalian
tahu jejak digital itu sangat berbahaya kalau kaliannya kelewatan batas bermain di dunia internet. Makanya di sini kami jelaskan bagaimana sih cara beretika dan berteknologi di jejak digital, mengontrol bagaimana kalian memanage jejak digital kalian supaya tidak terekspos terlalu jauh di dalam lagi. Yang pertama, materinya akan dijelaskan oleh Kak Nini Prati. Apa sih? Kalian ada yang tahu nggak? Enggak ya? Oke, jadi saya akan jelaskan jejak digital itu adalah rekam jejak yang aktivitas pengguna itu kalian mulai postingan, lalu ada kalian mencari riwayat pencarian, lalu ada kalian rekam dari GPS kalau kalian lagi jalan keluar kan. Lalu ada data yang tersimpan dari aplikasi maupun website. Jadi yang tadi itu secara intinya aktivitas kalian itu akan tertinggal kalau kalian tidak bisa menjaga nah, di sini ada dua, yaitu aktivitas secara langsung atau aktif, lalu ada aktivitas pasifnya. Nah, di sini saya akan jelaskan aktivitas yang aktif dulu. Nah, data-data foto. Nah, di situ kan terdapat pasti lokasi, tanggal, dan waktu kalian. Dan yang terakhir itu pasti ada histori pencariannya. Maka dari itu penting bagi kita untuk belajar memahami jejak digital itu, karena itu dia akan meninggalkan jejak untuk kita di masa depan nanti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu bahas pengertian jejak digital sama bagaimana terbentuknya jejak digital. Udah paham belum tadi apa pengertian jejak digital? Ini email review username kalian itu kalau yang kalian suka komen entah itu di TikTok, entah itu di marketplace kayak di Shopee atau Tokopedia, itu username kalian bakal tersimpan di tempat mereka. Jadi itu sebagai jejak digital yang kita melakukan secara sadar. Ada dampak jejak digital. Ternyata jejak digital ini punya dampaknya juga nih. Ada dampak positifnya dan ada dampak negatifnya. Nah, yang pertama kita bahas untuk dampak positifnya. Dampak positif ini membangun reputasi profesional. Di sini udah pada punya LinkedIn belum? Belum ya? Ada yang tahu nggak LinkedIn itu apa? Atau pernah lihat LinkedIn itu apa? Belum. Jadi LinkedIn itu biasanya kita pakai untuk klien. Menurut klien, bekas di story itu aktif atau pasif? Sampah-sampahnya atau Bekas searchnya itu termasuk pasif atau aktif? pasif? Kenapa pasif? Kenapa pasif? Nggak bantuin, kenapa pasif? Kenapa pasif? Kenapa aktif? Itu terhubung sama yang namanya Maps, Google Maps. Jadi kalau secara kalian nggak sadar itu, dari mulai kalian punya email yang berhubungan sama Maps itu, kita bisa tracking nih. Selama kemarin kita kemana nih? Kita kemana aja tuh? Belum. Pokoknya yang penggantiannya kartu mahasiswa, kartu mahasiswa, kartu siswa, kartu siswa punya. Nah, ini ya, permisalan ketika kita lagi berlibur, kita mau update story, update story, pasang foto, tiket pesawat sama paspor. Nah, foto pesawat sama paspor. Nah, foto tadi itu bisa jadi penyalahgunaan. Ya, resiko jejak digital bisa disalahgunakan untuk penipuan dan pencurian identitas.
untuk informasi nih ya, kita tuh nggak boleh asal bikin story tanpa mengetahui resikonya. Jadi kita harus cek dulu untuk melakukan segalanya di dunia digital. Karena apa? Karena nanti data yang kita foto itu bisa disalahgunakan. Kayak tadi seperti Teh Arum yang udah menyampaikan. Teteh. Tadi gimana Teh tadi? Apa? Penyalahgunaan data, dicuri datanya menjadi pinjaman online. Scroll online, tiba-tiba muncul notifikasi penagihan utang 5 juta. Aduh. What? Kosong gitu kan, kantong masih mahal. Gimana cara memanajemen jejak digital dengan baik? Nah, tadi kan kita udah jelasin nih apa itu jejak digital. Sikapnya, jejak digital itu adalah suatu hal atau aktivitas kita yang di-upload ke internet, tapi semuanya itu bisa diakses dan dilihat oleh orang lain. Nah, bahayanya jejak digital ini, yaitu bisa disalahgunakan oleh orang lain, dan itu tuh bisa berpengaruh banget nanti ke masa depan kalian. Kayak yang udah dijelasin Pak Ihsan dan juga Pak Alu tadi. Kalau kalian sekarang ini mau daftar kuliah, mau daftar beasiswa, ataupun mau daftar kerja, itu kan ada HRD yang mau cari kalian. Nah, bayangin nih kalau HRD kalian yang mau cari kalian besok itu ngeliat nih jam kita kalian. Nah, terus dia tuh ngeliat postingan kalian waktu masih SD, yang kata Kak Arun tadi masih alhay atau jamet gitu tadi itu, gimana perasaan kalian? Kira-kira tapi semuanya itu bisa diakses dan dilihat oleh orang lain. Nah, bahayanya dari digital ini, yaitu bisa disalahgunakan oleh orang lain, dan itu tuh bisa berpengaruh banget nanti ke masa depan kalian. Kayak yang udah dijelasin Pak Ihsan dan juga Kak tadi, kalau kalian sekarang ini mau daftar kuliah, nah bayangin nih kalau HRD kalian yang mau cari kalian besok itu ngeliat nih jam digital kalian. Nah, terus dia tuh ngeliat postingan kalian masih SD, yang kata kalau tadi masih alhay atau jamet gitu tadi itu, gimana perasaan kalian? Kira-kira malu kan? Pasti kalian berpikir, kenapa sih aku tuh ngupload konten kayak gitu waktu itu? Jadi kalian mikir itu kan. Nah, maka dari itu kita tuh harus memanajemen digital kita. Yang pertama di sini nonaktifkan lokasi GPS bila tidak perlu. Nah, kalian di situ nggak harus selalu mengeser lokasi kalian, bukan siapa-siapa orang lain. Kemudian di sini yang kedua ada batasi siapa aja yang bisa melihat postingan dan story kita. Di sini biasanya ada nggak yang privacy story di WhatsApp atau close friend di Instagram? Siapa? Ada. Oke, banyak ya pasti ya. Nah, karena kemudian menggunakan private akun ya. Ada nggak juga nih yang punya second account Instagramnya? Account private gitu. Tapi banyak ya di sini kan. Nah, itu juga termasuk dalam manajemen jejak digital. Kemudian atur isi aplikasi seperti kamera, server, lokasi, kontak dan lain-lain. Nah, itu kan semua aplikasi itu kan nggak perlu izin yang sebanyak itu sebenarnya. Kalau kita tuh harus manage izin apa aja yang perlu diperlukan sama aplikasi. Kemudian mengontrol apa yang dibagikan. Nah, sebelum kalian posting, sebaiknya kalian tuh pikirkan dampak postingan sebelum diupload. Pikir dulu nih sebelumnya, postingan yang aku upload ini nih, apakah berguna nggak sih nanti atau malah berisiko gitu. Nanti pikirkan dulu. Kalau masih ragu-ragu, sebaiknya jangan diposting terlebih dahulu. Kemudian jangan unggah data sensitif kayak tadi kartu identitas, alamat, kartu keluarga dan lain-lain itu jangan diunggah karena itu bisa disalahgunakan juga. Mungkin Lihat nih, YouTube ada Muhammad Isfa Alam. Ini untuk tugas saya. Selamat tonton tutorial tuh, nggak apa-apa. Saya Cuman nyari nama. enggak kok. Ini sebagai model aja. Ya model. Jadi, tenang. Sekarang sebelum saya searching, Bayangin kami sebagai HRD kalian. saya mau tahu apa sih yang udah kamu upload di media sosial atau apa yang udah kamu lakuin di jejaring sosial. Foto. Terus
Baca ya. Oke. Kira-kira ketemu nggak nih nama Zaki di Google? Terkenal nggak nih kira-kira dia nih? Seleb nggak nih Zaki nih? Banget. Benar. Benar. Ya. Yang duit saya sih. Ya. Apa kita lihat gambar? Siapa ini? Berarti kalau kenal, guys. Berarti ini siapa? Biasa siapa yang biasa? Enggak ada.
Ya, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kasus Timothy. Yang pertama, apa yang terjadi? Korban bernama Timothy mendapatkan cyberbullying. Korban mendapatkan ujaran kebencian dan penghinaan fisik. Korban bullying tidak hanya seorang, tetapi lebih dari satu. Saya akan menjelaskan tentang dampak sejak digital. Jadi, dampak yang pertama adalah, jadi sebelum memutuskan untuk bunuh diri, korban mengalami tekanan psikologis. Jadi, biasanya korban yang mengalami bully atau dari cyberbullying biasanya mengalami tekanan psikologis. Mentalnya biasanya terganggu sampai dia memutuskan untuk melakukan bunuh diri. Terus ada dampak yang kedua, tentu orang tua pasti kehilangan anaknya. Lalu dampak yang ketiga adalah kemudian salah satu pelaku dianggap menjadi anak oleh orang tua Timothy yang justru membuat pelaku merasa semakin bersalah. Jadi salah satu pelaku itu dari yang kita baca dari internet, dia jadi dianggap anak oleh orang tua dari Timothy karena ternyata Timothy ini merupakan satu-satunya anak yang dipunyai oleh orang tuanya. Terus korban yang melakukan bullying ini dianggap oleh anak, dianggap jadi anak, sehingga jadi korban pelaku ini pasti merasa lebih bersalah. Terus dampak jejak digital yang keempat, orang-orang menjadi tahu kasus yang terjadi kepada Timothy karena kasusnya kan viral. Jadi orang-orang tuh tahu apa yang terjadi di kampus Udayana itu. Ternyata di sana ada kirim sampai kirim. Siapa yang dirugikan? Yang pertama-tama korban yang rugi sampai mengakhiri hidupnya. Yang kedua, keluarga yang mengalami kehilangan anaknya. Dan yang ketiga, kampus mendapatkan reputasi yang buruk. Yang keempat, keluarga pelaku karena kelakuan anaknya. Lalu pelajaran etikanya, yang pertama kita harus menjaga etika dalam bermedia sosial. Zaman sekarang bukan cuma mulut yang bisa melukai, tapi juga ada etika di tangan kalian. Terus kita juga harus belajar menjaga dan menghormati orang lain. Terus kita juga tidak boleh menghina fisik orang lain karena kita sama-sama dari ciptaan Tuhan. Terus yang terakhir, ingat apa yang kita perbuat maka itu yang akan kita dapatkan. Seperti pelaku korban bullying tadi, dia mendapatkan sanksi sosial juga dari kampusnya mendapatkan hukuman. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesanan kalau silakan pesanan kalau. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yogi Sejomdara dan teman saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu analisis kasus Timothy. Jadi yang pertama mengenai poin apa yang terjadi. Jadi yang terjadi di sini kan kasus pembunuhan atau kalau di media sosial kita kenalnya dengan cyberbullying. Jadi ini dialami oleh salah korbannya ini tuh bernama Timothy, dia salah satu mahasiswa di Universitas Udayana. Jadi korban ini tuh meninggal dunia dan dikarenakan dia melompat dari lantai 3 yang pastinya ini merupakan akibat dari pembulian tersebut yang menyebabkan psikologisnya terganggu sehingga dia sampai bunuh diri. Siapa tuh yang nulis nggak baca tulisannya? Dan dari dampak yang terjadi itu kasus ini membuat pembeli memiliki reputasi buruk dan dipandang buruk oleh media dan masyarakat. Pelaku mendapatkan sanksi berat dari kampus dan seperti kasus lain ini dianalisis oleh beberapa perusahaan. Dan siapa yang dirugikan? Yang dirugikan adalah pihak keluarga dari korban yang ditinggalkan, reputasi dari pendidikan pelaku bullying
dan juga pelaku itu sendiri. Jadi selain si korban itu sendiri yang paling dirugikan itu banyak banget yang dirugikan dari kasus ini. Terus dari pelajaran etikanya kita belajar buat menggunakan media sosial ini dengan baik dan hati-hati. Kita harus berpikir panjang dulu sebelum melakukan tindakan karena itu semua tadi ada jejak digitalnya ya. Kalau bisa terhapus. Jadi kita boleh memberikan ujaran kepada siapapun, terutama kalau di media sosial dan kita akan diketahui masyarakat luas dan menyebabkan banyak dampak negatif. Sekian dari kami, kata ini, terima kasih. Penyedia jasa internet Indonesia yang disingkat APJI atau APJI. Jadi APJI ini ISP juga. Apa itu ISP? ISP itu adalah Internet Service Provider.